Dan hadir di saat ini Rektor YKN Ambon, Bapak Roni Popo dan Bapak Kaptimas. Kalau Pak Rektor YKN Ambon punya CV, atau kalau baca sahabatnya. Tapi satu yang paling menarik adalah beliau adalah profesor pertama di Indonesia dalam bidang ilmu agama dan budaya. Ya, profesor pertama di Indonesia dalam bidang ilmu agama dan budaya. Itu yang paling menarik, sehingga konsentrasinya bicara soal bagaimana kita menjaga kerukunan, menjaga moderasi beragama di Kota Ambon, di Maluku, itu terus digaungkan. Dan tidak salah jika bulan Desember kemarin beliau menerima penghargaan sebagai pelaksana dan pembinaan desa moderasi terbaik di Indonesia. Karena itu pertama untuk Pak Rektor, dan kami juga berterima kasih kepada Pak Lurah dan Pak Bapak Kaptimas yang selalu menopang YKN Ambon dalam semua kerja-kerjanya dalam pembinaan desa moderasi beragama. Dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita menjaga kerukunan di Kelurahan Belipoku dan di Kota Ambon. Dan kita akan mengenal Bapak Rektor, Bapak Lurah, dan Bapak Kaptimas. Dan kalau ada yang bertanya, memberikan khususan apa yang kita lakukan untuk menjaga moderasi beragama di kelurahan ini, silakan. Ini tempat kita, ini teras kita, dan silakan saudara berbicara. Kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Rektor untuk bisa menyampaikan tentang moderasi beragama yang telah digaungkan di YKN Ambon selama ini, termasuk ini adalah cara kita mendekatkan kepentingan agama kepada masyarakat. Pak Rektor, silakan. Terima kasih Bung Fabio, sebuah provokator yang bagus. Sahabat yang pemuda ya di Kelurahan Belipoku, kalau dengan moderasi beragama itu ada yang menganggap ini apa ya, kacil, gaduh-gaduh, hotel. Tapi berharap dari kegiatan tahun lalu teman-teman pemuda sudah bisa melalui. Awalnya memang konsep ini munculkan dari Kementerian Agama, tapi kemudian masuk dalam RPJMN di Indonesia, lalu kemudian malah dalam 5 tahun terakhir setelah dievaluasi, 4 tahun terakhir dievaluasi, masuk pada rancangan teknokratik untuk pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Moderasi beragama menempatkan tempat yang sangat strategis, dan ini menjadi, kalau awalnya menunjukkan Kementerian Agama atau Kementerian Agama jadi sektornya, sekarang itu lintas kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, dan 9 atau kementerian itu yang kemudian harus mendrive-nya. Kebetulan, saya bilang kebetulan, Institut Agama Kristen di bawah Kementerian Agama, dan ini sudah dimulai dari kapan? Dari tahun 2019. Nah, YKN Ambon sendiri sejak tahun 2020 mulai dengan moderasi beragama, dan kami sesuai dengan roadmap yang moderasi beragama, tahun ini adalah tahun terakhir implementasi kegiatan moderasi beragama, dan kami lakukan dalam kegiatan seperti ini. Kami senang bahwa kalau melihat teman-teman pemuda di Belipoku saat ini, kami membayangkan sebuah masa depan Kota Ambon yang damai, yang toleran dalam kemajemukan. Kalau orang majemuk dan orang berkonflik itu hal yang tengah, seakan-akan itu biasa. Kalau orang majemuk, tapi orang rukun, orang damai, orang bisa merasa aman, bisa mengembangkan diri, dan kemudian punya kehidupan yang layak, itu yang luar biasa. Karena itu kegiatan moderasi beragama sebetulnya di kalangan masyarakat pemuda ini, selain membangun pemahaman, tapi kemudian mari kita bikin apa? Kita olah rasa supaya kita bikin apa-apa itu rasa-rasa yang lain-lain. Beta bikin sesuatu, beta pikir ada beta punya tetangga, ada beta punya saudara yang lain, sehingga kalau boleh jangan sampai menimbulkan orang lain marah, jangan sampai kemudian menimbulkan ya kurang hati, atau orang bilang kurang hati, atau patoki, dan kemudian saya tahu mau berkata bagaimana. Itu moderasi beragama, karena itu moderasi beragama menekankan persoalan keadilan
Institut Agama Kristen Negeri Ambon punya komitmen untuk bersama-sama dengan masyarakat kota Ambon dan masyarakat Maluku dan di Indonesia itu terus membangun sebuah masyarakat yang saling berterima satu dengan yang lain dan bisa mengelola keragaman, sehingga keragaman itu ketua bilang sebagai berkah bukan kutuk. Kalau dalam bahasa agama, atau bisa bilang keragaman itu sunatullah, keragaman itu itu anugerah. Tapi kalau terus yang dikelola yang baik, maka akan bisa jadi sesuatu yang jadi ya tidak harus bilang kutuk, ya bencana bagi kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Tepuk mereka luar biasa. Ini Kelurahan Lipopo ini Kelurahan Lipopo kelurahan yang unik karena selain dia ada di pasar, walaupun kantornya ada di Kelurahan Urut itu, tapi kemudian Kelurahan Lipopo ini sangat heterogen. Kita tahu bahwa ada Masjid Al-Fatah di situ, ada Masjid An-Nur, ada Gereja Wimtong, ada Gereja Silu, ada Gereja Beanya. Itu semua masuk bagian dari Kelurahan Lipopo. Belum lagi komunitas-komunitas muda yang berjualan punya toko-toko di Aipati, dan itu kemudian bisa dikelola dengan baik oleh kelurahan. Jadi bagaimana Pak melihat kegiatan yang dilakukan Ambon tentang moderasi beragama, dan apa saja yang perlu dilakukan lagi untuk kita menjaga terus moderasi beragama di Kelurahan Lipopo ini? Silakan Pak. Ya, pada awalnya dari YKN Ambon datang di Kelurahan Lipopo ini menawarkan saya Kelurahan Lipopo sebagai desa moderasi di Kelurahan Lipopo. Awalnya itu saya merasa ini moderasi beragama ini bagaimana caranya, karena ini baru pertama kali saya mendapat tanggung jawab seperti ini. Nah, cuma setelah kita berdiskusi mencari masukan-masukan, ternyata ini sangat bermanfaat bagi kita, karena memang kehidupan yang ada di dalam Kelurahan Lipopo ini kan sudah bercampur. Tidak lagi kita bilang antara bisa antara yang Muslim sendiri, Kristen sendiri, tapi sudah bercampur karena sebelum moderasi ini juga hadir dari Gereja Silu sering datang buka tajil bersama di dalam baru, kegiatan keagamaan sering terjadi di dalam wilayah Lipopo. Nah, ini moderasi beragama ini dia menjadi pembuktian bahwa Kelurahan Lipopo ini layak untuk menjadi desa moderasi beragama. Nah, di sini rata-rata masyarakat Kelurahan Lipopo ini kan pada dasarnya berjualan, karena Kelurahan Lipopo ini berada pada pusat kota Ambon. Nah, makanya saya melihat bahwa kalau moderasi beragama ini kita singgung masalah agama terus, maka kita tidak akan maju dengan kita punya perkembangan. Tapi marilah kita menjadikan moderasi beragama ini menjadi salah satu hal yang bermanfaat bagi Kelurahan Lipopo, sehingga menjadi tolak ukur bahwa bukan hanya soal agama, tapi soal lain di moderasi beragama ini kita bisa memberikan hal baru bagi masyarakat. Nah, di situ pada saat itu kan kita kumpul bersama dengan masyarakat, angkatan muda, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan moderasi beragama ini. Nah, ternyata ada masukan-masukan yang bermanfaat. Bahkan salah satunya dari kami Kelurahan Lipopo pun pada saat itu pembukaan datangi oleh Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, dan memang kantor kita berada di wilayah Kelurahan Lipopo itu. Nah, disitulah kita bisa juga menyampaikan terkait dengan kantor kita yang di sana mau dipindahkan ke Kelurahan Lipopo. Nah, itu akhirnya disetujui oleh Pak Pejabat Wali Kota Ambon. Nah, itu menjadi salah satu awal yang baik bagi kita untuk menjadi salah satu program di moderasi beragama. Selanjutnya dari program-program itu banyak diusulkan terkait dengan pembentukan kelompok UMKM, terus pembentukan sanggar. Nah, ini berarti dari masyarakat sudah ada dukungan yang sangat baik bagi kami, sehingga bagaimana desa moderasi Kelurahan moderasi Kelurahan Lipopo ini menjadi moderasi beragama di Kota Ambon. Nah, hal ini
inilah yang membuat saya memotivasi saya bahwa kalau ada sudah ada support dari masyarakat, berarti saya sebagai lurah pemimpin di Kelurahan Limpopo ini harus mendukung apa yang menjadi tujuan dari masyarakat kami. Luar biasa, total untuk lurah ini memang luar biasa. Ini kalau kita punya lurah punya nilai plus jiwa muda ini begini, bisa ikut perkembangan luar biasa dan mudah untuk mengarahkan warganya. Sekarang kita tangan untuk lurah. Beta sebenarnya buatnya berpaham ini kita pikir-pikir lagi. Beta lihat tunggu kayaknya tunggu ada capek. Masalahnya nih, Ampras ini masih orang Limpopo. Jadi mau dari SMA, anda mesti pikirkan, mesti lihatkan. Jangan sampai ada sesuatu. Tapi puji Tuhan, anda masih tetap ada dan boleh hadir saat ini. Tepuk tangan untuk Pak Bapak Kapolres yang dari tahun kemarin sama-sama dengan Jaga Ambon sudah ada di Limpopo ya, Pak? Sudah ada di Limpopo dan ketemu dengan penyenangan Presiden Tugu Pak Bapak Kapolres selalu ada. Nah, Pak, untuk keamanan di Kelurahan Limpopo sejauh ini mau melihatnya bagaimana dan apakah toleransi moderasi beragama itu bisa terus dijaga di Kelurahan Limpopo ini atau ada hal lain yang mungkin boleh disampaikan terkait dengan cara masyarakat bergaul, masyarakat beraktivitas dalam konteks heterogen yang cukup luar biasa di Kelurahan Limpopo ini. Silakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan kita jadi pemimpin kami langsung dari 2016. 16 lama nih. 2016 saya ya alhamdulillah pimpin masih percaya beta jadi pemimpin mas. Nah, kalau dari orang jadi pemimpin mas itu orang sesabaran, awalnya bukan sesabaran apa tapi ya dia dari watak karakter ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih dipertahankan dari pimpinan. Tepuk tangan dulu untuk watak orang kelurahan Limpopo itu kesal semua, dari dia punya RT, dia punya tokoh agama, dia punya tokoh masyarakat, dari luar kelurahan sampai terakhir udah boleh ketemu Pak Nobel semua ketemu nasi enak, mungkin ada kegiatan agama macam dari gereja bunga, kita pun hadir pagi siang malam, meskipun ada tugas-tugas di rumah kita minta hadir supaya kita juga dekatkan dengan masyarakat dari dia pun tua muda pokoknya semua. Jadi setiap masalah apapun mau hujan panas badai pun tetap kita hadir karena koordinasi antara RT, kapal pemuda, Palura pun kita semua. Jadi untuk komunikasi semua itu alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan-jalan. Ada masalah mau besar kecil tetap kita turun, kita selesaikan sama-sama. Kadang selesaikan di kantor lurah. Kalau memang saya jalan deh kita bisa ketemu di Palura bagaimana kita mau langsung ke kantor lurah atau langsung ke apa kalau misalnya ketemu kalau memang sudah ada solusi lain kita langsung arahkan ke polsek. Polsek pun itu kita aturkan secara keluarga meskipun masyarakat mau berat mau proses pun karena kita begini ketemu sama orang saudara. Mungkin bisa kata yang terakhir itu Pak, kata semua orang bersaudara. Total dulu Pak Sampai ini luar biasa. Jadi beliau cukup lama ya, dari tahun 2016. Itu seberapa lurah tuh Pak? Seberapa lurah yang ganti-ganti? kalau begini sampai kalau yang sebelumnya Pak itu tuh sudah ada Ada lurah yang antua bertugas luar biasa cukup lama dan berani sengsara. Kalau tadi antua bilang antua cukup mengenal karakter wilayah Kelurahan Limpopo itu luar biasa yang cukup lama. Dan terima kasih Pak untuk semua yang telah diberikan dedikasinya untuk Kelurahan ini. Ada yang mau bertanya atau orang yang masih menyampaikan sesuatu? Silakan ada. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang pertama terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini Pak, Ibu. Di sini terkait dengan pemaparan yang sangat luar biasa. Yang pertama saya dengar itu dari Pak Permisi sendiri. Apalagi beliau dijuluki sebagai profesor pertama yang dimana memenangkan penghargaan profesor di bidang agama dan budaya. Jadi di sini saya ada 3 pertanyaan. Satu pertanyaan tapi apa ya? Jawabannya itu beda-beda dari mungkin dari Pak Rektor, Pak Lurah sama Pak. Ya. Jadi di sini yang pertama untuk Pak Rektor. Apalagi kamu sekarang tahu bahwa Ambon ini merupakan kota
kota yang dimana dia punya banyak sekali budaya-budaya. Apalagi kalau berbicara tentang moderasi beragama, berarti kita cuma mau tahu kira-kira ada satu contoh budaya yang memang ada contoh Bapak tolong berikan satu contoh budaya yang dimana budaya itu dia tidak ada benteng di antara agama yang satu dan agama yang lain. Nah, karena kalau kita berbicara kedamaian berarti harus sama-sama gitu kan. Apalagi kalau di Ambon ini merupakan salah satu kota yang dimana dia punya budaya yang banyak. Nah, makanya saya mau minta salah satu contoh budaya yang dimana dia tidak budaya itu dikerjakan secara bersama, baik orang Kristen ataupun orang Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari Bapak Lurah sendiri, apalagi saya sangat memberikan aplaus kepada Bapak Lurah karena yang pertama tuh kantornya di lain tapi kantornya di lain, kelurahannya di lain, tapi dijadikan sebagai kelurahan dengan modernisasi beragama yang baik, moderasi beragama. Jadi Pak, untuk Pak Lurah sendiri kira-kira ada hambatan di sini Pak? Hambatan apalagi kalau berbicara tentang punya wilayah untuk perkantoran dengan wilayah kelurahan itu agak jauh. Kira-kira hambatan apa yang bisa Bapak jadikan sebagai solusi untuk memberikan keamanan kepada masyarakat yang belum jauh dari kantor ini? Terus untuk yang ketiga, mohon maaf ya, yang agak sedikit panjang. Terus yang ketiga untuk Bapak Kadin sendiri. Jadi di sini kalau kita berbicara moderasi beragama, mereka berbicara kedamaian. Jadi apalagi sekarang ini kita melihat bahwa dunia digital itu semakin canggih ya. Apalagi kita bisa lihat orang bilang netizen Indonesia kan dong punya tanggapan di media sosial itu kan agak sedikit gimana sih ya Pak. Jadi kita mau minta bagaimana solusinya menanggapi semakin panasnya isu-isu yang mungkin terkait dengan perpecahan antara agama. Itu isu-isu yang berkaitan dengan perpecahan kedamaian lah di media sosial. Bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena nanti pertanyaan mau kita jawab itu sebelum masuk yang lain. Pak Rektor silakan tentang contoh nilai budaya yang kemudian bisa kita pakai sebagai landasan moderasi beragama. Terima kasih. Siapa tadi? Nama siapa tadi kakak? Halo, nama siapa? Yes. Baik, terima kasih. Kata kunci tadi yang Pak Hamka bilang, kata orang saudara itu pernyataannya sangat kultural. Ketika bilang kata orang saudara itu sebetulnya bagi orang yang lahir di Maluku, dari mana saja dia sudah lahir di Maluku ataukah yang memang dari kakek nenek itu memang orang Maluku dari berbagai pulau yang ada di Ambon, pasti dia yang akan menyentuh di hati. Adalah kata orang bersaudara. Lain halnya yang bilang ini kepada kita sesama orang Indonesia yang ada di Jawa, di Sulawesi, Sumatera, itu pasti merasa apa itu. Tapi ketika bilang begitu, satu pernyataan yang kemudian sangat menyentuh. Apa yang mau dibilang dari situ? Hanya orang Maluku, hanya orang Ambon lahir tinggal di sini. Jadi maksudnya dengan orang Ambon, orang Maluku itu adalah yang lahir tinggal di sini atau sudah datang dan duduk di sini dan sudah menyatu, maka ada rasa sesuatu yang membati, yang beda dengan orang lain. Dari luar dari mana yang kalau bilang orang bersaudara apa itu ungkapan tidak punya arti, tapi bagi orang yang ada di sini itu ungkapan yang punya makna yang dalam. Contoh konkret dari sebuah tradisi, kita bilang tradisi karena ada tradisi, ada budaya, dan budaya itu lebih luas, tradisi lebih sempit. Kita punya budaya masohi misalnya, atau ya masohi ini dikategorikan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan yang pribadi, dan dalam konteks masyarakat kota atau pinggiran kota di Ambon sini mungkin orang bilang ya masohi itu susah tampak, tapi sesungguhnya masih nyata ketika ada tetangga punya acara entah hajatan, entah syukuran
Panobre kan tidak mungkin beda saya rasa. Yang itu mengapa? Itu karena kita punya rasa sebagai orang saudara tadi. Itu contoh-contoh kecil. Kita masih bisa pakai yang besar lagi. Tapi poinnya adalah rasa budaya itu didukung oleh komunitas yang memang ada di mana budaya itu tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Lurah, silakan Pak. Lurah. Pak, bagaimana? Susah nggak sih? Kantor lurah di UDT itu, tapi wilayah kerja ada di Limpopo. Lalu bagaimana bisa menjaga generasi beragam kerukunan di kelurahan? Ya, baik. Kalau bilang susah ya, pasti susah ya. Kita menghadapi masyarakat yang berbagai karakter itu pasti ada hambatan saja. Karena tidak mungkin semua itu bisa dipahami dengan baik, bisa diterima dengan baik. Nah, cuman untuk kita bagaimana supaya bisa bekerja sama ini semua dibangun karena adanya koordinasi yang baik. Koordinasi antara dari kelurahan, dari tokoh agama, masyarakat. Nah, ini kan butuh untuk kerjasama supaya kita bisa merangkum bagaimana itu masyarakat itu bisa hidup dengan baik, dengan damai dan semua bisa terlayani. Nah, walaupun memang kita punya kantor itu dia berada di kelurahan UDT yang mana nanti biasanya itu kalau ada pembagian bantuan dari pusat, masyarakat harus ke kantor kelurahan UDT yang lokasinya memang agak jauh sedikit dari masyarakat di Limpopo, tapi itu juga tidak menjadi hambatan karena sekarang ini kan sudah ada teknologi digital, bisa betul punya WhatsApp group dari kelurahan sudah bentuk WhatsApp group antara RT dan RW, dan RT RW juga sudah punya WhatsApp dengan masyarakat. Nah, ini kita bisa share semua informasi yang ada di kelurahan ke RT RW, lalu RT RW bisa menyampaikan langsung ke masyarakat. Nah, ini teknologi ini yang kita pakai untuk bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada di kelurahan Limpopo sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi ini menjadi salah satu media informasi bagi masyarakat supaya tahu bahwa apa yang terjadi, misalnya ada kejadian di pasar Gotong Royong, orang di jalan bawah, oh tadi itu ada kejadian di sini, akan kejadiannya begini. Nah, ini mencegah juga isu-isu yang nanti bisa berkembang di daerah masyarakat. Nah, supaya informasi yang disampaikan juga itu menjadi informasi yang benar. Nah, kita juga kan dibantu oleh Pak Bupati, ada juga Babinsa yang memang selalu memonitoring wilayah Limpopo, terus ada apa-apa berkoordinasi dengan kelurahan dan RT RW yang ada di kelurahan Limpopo maupun tokoh agama yang ada di kelurahan Limpopo, sehingga menjaga tali silaturahmi ini menjadi lebih baik lagi, bekerja dengan baik lagi, dan masyarakat menjadi aman dan nyaman berada di wilayah kita. Baik. Terima kasih Pak Lurah, luar biasa. Ini beliau memakai trik-trik atau cara-cara zaman now, di mana sekali klik semua info harus sampai, sekali klik semua info teratasi. Betul Pak? Saya kira kita juga mesti menangkap hoax, karena Bapak punya wilayahnya cukup heterogen. Jangan sampai kita salah menerima informasi, karena itu biasanya tersebar keluar dan bisa berdampak juga terhadap kondisi di kota ini. Pak, pahamkah ini tadi bicara soal sosial media nih? Bagaimana Bapak melihat sosial media yang sekarang begitu marah dengan misalnya orang gampang saja menghujat orang lain, menghujat agama, menghujat Tuhan, misalnya bagaimana memprovokasi orang, kira-kira begitu ya, memprovokasi orang. Apakah ada cara yang Bapak lakukan untuk hal itu di kelurahan Limpopo? Ini bicara soal kejahatan digital. Kita cuma jauh kita saja. Kalau untuk masalah yang lagi marah-marah ini terkait masalah medsos ini, kalau betul di Polsek itu kebanyakan laporan dari warga atau masyarakat orang berpok itu
waktu untuk berproses mengarahkan bersama-sama dengan masyarakat. Tepuk tangan lagi sekali untuk Pak Hamka. Ini luar biasa, kita punya bapak-bapak yang bekerja keras untuk menjaga moderasi beragama di kelurahan ini. Ada yang lain lagi? Mau bertanya? Mau sampaikan sesuatu? Usul saran atau apapun? Silakan. Silakan. Ini mau BRT? Oh, ini mau BRT. Ini ada yang bilang saya bergas sama ini mau BRT. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin Pak Rektor, Pak Lurah, Pak Hamka. Jadi kita cuma mau menambahkan budaya antara dua agama. Jadi kebetulan beda ini di wilayah Jalan Baru Orang Lipopo, Pak Rektor. Izin jadi setiap Lebaran Idul Fitri itu sudah 3 tahun nih Pak. 2022, 2023, 2024. Setiap malam takbiran itu yang sangat-sangat berkesan dan mungkin baru pernah terjadi di Kota Ambon ya. Malam takbiran itu diiringi dengan trompet dari agama Kristen. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin tahun-tahun berikutnya dengan adanya moderasi beragama ini bisa menjadi wadah untuk komunitas khususnya di Jalan Baru. Jadi karena biar lebih setidaknya moderasi beragama di wilayah Kelurahan Lipopo itu masyarakat sudah secara tidak langsung sudah mengerti dengan adanya pawai akbar takbiran keliling diiringi dengan trompet-trompet yang luar biasa dari jemaat gereja Silo. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BRT. Kakak ada Oginto, mungkin bisa bicara sedikit tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sekitar. Karena di Oginto itu kan masuk ke wilayah-wilayah ya kayak Pati dan lain-lain. Apakah aman-aman saja? Bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Kita pemuda dari Oginto sekaligus beda RT di Partis. Teman-teman, terima kasih ini waktu ketika ketemu dipilih sebagai kelurahan bermoderasi beragama, kita pikir sangat luar biasa ya, mengingat atau di Lipopo itu ada yang seperti Bapak yang tahu ya, kami kita mau kasih usul saja satu Pak, kalau bisa macam kita pernah dengar pada saat Lebaran itu teman-teman jemaat Silo selalu makan bersama bersilaturahmi dengan jalan ya, Pak ya. Kalau memang kedepannya paling bagus Lebaran tahun depan kita bikin aja, bukan hanya dengan jemaat Silo. Kan di Partai itu kan ada Betania, ada Hokimdong, jemaat Betania ada Hokimdong, kita bikin saja satu kelurahan Lipopo. Terima kasih. Luar biasa, Pak Lurah, ini ada usul yang menarik. Kita buka puasa bersama, kita silaturahmi bersama untuk menyambut Idul Fitri. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua di saat ini. Ini luar biasa. Saya kira ini usul-usul yang menarik dari teman-teman semua. Bahkan dukungan beragama yang cukup kuat antara dua komunitas atau lebih di kelurahan ini. Atau waktu terbatas dan terakhir mungkin closing statement dari Bapak bertiga untuk bagaimana pemuda Kelurahan Lipopo terus menjaga kerukunan dan moderasi beragama di kelurahan ini. Pak Rektor silakan. Iya, teman-teman, saya dan teman-teman pemuda di Kelurahan Lipopo, sebelum mau kasih saran, beda kira kalau dua RT menyampaikan pemikiran tadi dan usul ke Bapak Lurah, ketua berdoa insya Allah Bapak Lurah masih ada di sini. Nanti kok ketua dipromosi tapi tahan dulu di Lipopo dulu. Siapa atau tahan sampai kantor Lurah resmi Pak? Artinya apa? Kalau chemistry-nya dapat, Lurah, RT, pemuda, maka dipastikan Lipopo akan lebih maju. Dan tadi Pak Lurah bilang betul bahwa Lipopo ini ada di jantung kota. Nah, kalau pemuda Lipopo atau masyarakat di Lipopo itu bisa bikin sesuatu, maka itu akan jadi ikon untuk kota.
Karena itu pesan beta untuk pemuda di Kelurahan Limpopo, mari kita sama-sama menggandeng tangan sebagai warga kota dan orang saudara di kota ini. Kita eksplor potensi yang ada dan silakan mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan yang ada. Dan dengan kemitraan dengan Yakan Ambon, beta sembilan Pak Lurah, tapi juga sebetulnya Pak Wali Kota. Yakan Ambon siap mendampingi kelompok-kelompok masyarakat untuk pengembangan musik atau yang lain, sehingga betul-betul kota ini menjadi kota yang milik semua orang. Terima kasih. Silakan Pak Lurah. Ya, beta rasa beta mengucapkan terima kasih juga dari pihak IAKN yang memang selalu mendampingi Katong untuk bagaimana desa Kelurahan Moderasi ini menjadi membuat program-program yang menarik. Dan di sini juga tadi sudah ada usul dari Pak RT, disampaikan juga dari Pak RT Jalan Baru bahwa sudah ada kegiatan-kegiatan yang antara dua agama yang sangat bermanfaat. Nah, ini harapan beta bahwa apa yang menjadi keinginan dari pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Limpopo itu bisa disampaikan supaya menjadi program-program kita ke depan, dan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama sehingga Kelurahan Limpopo ini bisa lebih maju. Apalagi kita berada pada pusat kota yang tadi disampaikan, kita sekarang kan baru membuat suatu sanggar untuk anak-anak kecil, tidak menutup kemungkinan juga dari angkatan muda atau ada yang membuat sesuatu yang bermanfaat bagi mereka punya komunitas yang ada di daerah Kelurahan Limpopo ini, itu bisa berkembang dengan baik sehingga nanti misalnya kita kan setiap tahun Kelurahan Limpopo ini mengadakan musyawarah rencana pembangunan. Nah, disitulah adik-adik bisa menyalurkan apa yang menjadi program-program yang bisa kita rampung sehingga tahun depannya kita bisa membuat sesuatu yang menarik. Nah, kayak tadi disampaikan Pak RT bahwa kita nanti bikin kegiatan apa? Buka puasa bersama. Kalau buka puasa itu sudah selalu atau acara bersama. Acara bersama ya harus dihalal, karena program yang dilaksanakan di Kelurahan Limpopo itu antara Jalan Baru dan Silo itu bukan hanya soal buka puasa, tapi juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan. Nah, itu memang sudah jalan dari tahun ke tahun. Selama saya menjadi lurah di sini dari 2021 sampai sekarang itu kegiatan itu berjalan terus. Karena kita jaga itu sehingga bukan hanya kegiatan keagamaan saja, tapi kegiatan lain yang bisa membangun kerukunan antara hidup beragama antara masyarakat di Kelurahan Limpopo ini bisa terjalin dengan baik. Terima kasih Pak Lurah. Tepuk tangan sekali untuk Pak Lurah. Luar biasa. Terakhir Pak Komir Kamtipmas, pesannya untuk pemuda di Limpopo untuk bagaimana menjaga keragaman di kelurahan ini. Ya, terima kasih Pak RT. Kita setuju dengan Pak RT pusaran karena setiap kegiatan badan terakhir itu malam takbiran kita juga turut hadir. Karena mungkin tadi Pak RT bilang kalau memang Silo bikin dari sini penghitung juga mungkin bikin dari jemaah alat juga bikin. Jadi bukan karena untuk pokok sama tadi Pak RT bilang saja kalau bisa macam kegiatan begitu supaya menjaga kerukunan antar beragama di Kabupaten Kelurahan Limpopo ini. Kalau bisa juga bersih bersama lah, kegiatan kerja bakti bersama dari pihak Muslim maupun masyarakat itu supaya kalau sama-sama kita tetap akan hadir lagi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita sangat luar biasa. Ini kegiatan beragama mempererat hubungan antara Yakan Ambon dengan Limpopo, dan ternyata ada banyak hal yang kami juga bisa belajar dari Kelurahan Limpopo di Yakan Ambon. Terlebih khusus Pak Rektor untuk mungkin mengembangkan keilmuannya terus ke depan dalam riset-riset di Kota Ambon, terlebih khusus di Kelurahan Limpopo. Ini sangat luar biasa. Terakhir, Pak Rektor, tadi kita telah melakukan pendampingan dari Balai POM kepada UMKM di Kelurahan Limpopo, dan ternyata ada satu kelompok yang diketuai oleh Junior Muslimah Sanduan. Ternyata produknya itu memenuhi standar untuk dikeluarkan izinnya. Jadi dalam pendampingan tadi ketika dilihat oleh Balai POM,
diperiksa produknya, dilihat semuanya, maka langsung diterbitkan izinnya. Dan ini merupakan bagian dari produk inkubasi layanan pembinaan desa moderasi beragama. Dengan hormat, Nona Sanduan, silakan maju ke depan. Ini luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasanya apa? Ini baru habis SMA, sudah punya usaha sendiri. Izin sudah ada lagi. Sekarang itu tepuk tangan. Atau misi-misi mau kuliah di mana? Kuliah di IAKN juga. Kita pun di perikanan, mental-mental bikin produk ikan, tapi di perikanan. Ya, jadi izin ini akan diserahkan dari Rektor IAKN Ambon kepada Pak Lurah, dan selanjutnya akan diteruskan kepada Nona Sanduan. Silakan Pak Rektor. Ya, melihat ini sebagai bagian dari outcome malah dari kegiatan moderasi beragama dengan pendampingan pada kelompok usaha kecil UMKM ini, maka kami sangat berbangga. Ini menjadi salah satu tujuan akhir dari moderasi beragama adalah berdampak pada kesejahteraan. Karena itu sertifikat izin usaha dari Balai POM akan saya berikan kepada Pak Lurah untuk diberikan kepada ini ternyata Nona adik kita Mia. Kalau Mia mau kuliah di IAKN kita kasih beasiswa. Terima kasih. Baik, inilah salah satu contoh anak muda di Kelurahan Bumi Pogo. Kita rasa itu bukan hanya di Jalan Baru, tapi bisa juga nanti di Bades, bisa juga di Antoni Ribo,